Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update tiap harinya. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, seperti yang kita tahu hari Jumat kemarin itu IHSG lagi-lagi ketahan di MA 200 dan closing hammer yang menurut gue ini cukup baik sekali karena ada tanda-tanda bahwa ini rejection yang cukup baik ya. Potensinya dia IHSG bisa melawan resistance-nya di MA 50 yaitu di mana itu di 7092. Jadi semoga bisa menguat sampai sana ya teman-teman. Sekarang kita langsung aja masuk ke saham yang kita mau cek. Oke. Yang pertama ialah saham MPPA Matahari. Nah, MPPA ini kemarin udah ada tanda-tanda rebound, kemarin dia naik 12% ya. Dan kalau kita lihat MACD-nya juga udah menarik, udah golden cross walaupun dia masih berada di area minus, tapi histogramnya udah menjadi plus. Dan stokastik juga udah golden cross nih teman-teman. Apakah MPPA ini udah ada tanda-tanda reversal? Kalau tanda-tanda yes udah ada, tapi valid reversal belum gitu ya. Dan kalau misalkan kita ngeliat MPPA sendiri, kalau gue sih ngeliat di sini masih dia kepentok resistance-nya. Nah, dia di sini tuh bikin inverted head and shoulders, teman-teman bisa lihat ya. Ini shoulders, ini head ya, ini shoulders. Ya. Kalau misalkan dia ngebreak gitu, break resistance-nya, kita lihat targetnya si MPPA sendiri itu berpotensi sampai ke area 190. Ya, dimana area 190 itu kalau boleh dikatakan ini juga area resistance dia nih. Itu ya, support, resistance ya, tuh. Support become resist. Nah, seperti ini. Jadi untuk target MPPA kalau lagi-lagi dia break dari 159 nih, teman-teman bisa lihat di sini tanggal 28 Oktober hanya itu 158. Jadi kalau lebih besar dari 159 menurut gue MPPA bisa menguat sampai ke 188 atau 190. Yang dimana TP pertamanya itu di 177 yaitu MA 100. Kalau dari stokastik dan MACD menarik teman-teman. Coba kita ngelihat dari Broksumnya MPPA. Oke, dari MPPA kita lihat kemarin hari Jumat tanggal 4 ya. Kita cek normal akum ya, big akum, GR BK beli 2,5 miliar, BK 2,2 miliar, average mereka di 147. Kalau gue pribadi gue nggak apa-apa dapat harga lebih mahal sedikit kalau dia ngebreak ya teman-teman, kalau dia ngebreak. Tapi kalau teman-teman bagi yang aliran buy on weakness ya boleh-boleh aja beli di harga 147 kalau dikasih turun ya. Besok kalau misalkan di penurunan dengan low volume 147 itu harga best price nya. Oke, coba kita ngelihat MPPA. MPPA tuh foreign akumulasi 3,5 miliar ya. Oke teman-teman, menurut teman-teman MPPA menarik gak? Silahkan komentar. Lanjut ke saham berikutnya teman-teman, yaitu Mayora. Oke, Mayora, Myor. Nah, Mayora sendiri juga menarik nih. Kemarin kan kita analisa kalau dia misalkan emang ini dia ngebreak, dia turun, berpotensi bikin namanya handle gitu ya, cup and handle. Tapi ternyata dia langsung break kenceng sampai ke target nih. Sebetulnya Mayora sendiri udah sampai ke target yang sini gitu ya. Nah, jadi untuk Mayora sendiri menurut gua sekarang dia lagi harus melalui resistance yang di sini 2490. Karena dia kan ketahan tuh resist, dia turun. Nah, gue sih berharapnya dia turunnya sampai 2180 supaya dapat gitu ya. Ternyata enggak, dia udah rebound lagi. Nah, untuk Mayora sendiri ini menurut gue ya ini udah tanda-tanda dia mau uptrend nih, mau reversal. Bentar, ini gue hapus dulu semuanya biar nggak bingung. Di sini tuh ada tanda golden cross. Golden cross dari MA 50, MA 100 dan MA 200 yang dimana ini menunjukkan tanda uptrend si Mayora. Nah, kalau kita ngeliat di sini dia kan naik begitu tinggi. Ini pullback menurut gue cukup cakep. Kalau misalnya kita ngeliat bilang ini flag teman-teman. Itu tuh bisa dibilang flag ya. Jadi ya coba kita lihat ya pakai regression. Nah, ini kan cakep ya maksudnya flag nih, turun
bullish flag. Jadi kalau dia nge-breakout dari flag, cakep sekali targetnya. Kita ngeliat dari sini, tarik ke sini, oke. Dari tiangnya ya, ini kan potensi uptrend, target ke 2960. Entry-nya kapan? Kalau gue pribadi, gue maunya tunggu dia breakout dari sini, resist di sini. Jadi supaya gue nggak ketinggalan, gue mau pasang alarm dulu. Oke, kalau misalnya dari stokastik menarik golden cross, tapi MACD kelihatan melemah, pengen melemah gitu ya. Histogram udah minus, tapi dia juga udah dead cross nih, udah dead cross, tapi masih di area plus. Jadi ya makanya gue mau nunggunya dia breakout. Kalau dia nggak breakout ya ntar dulu. Paling kalau bagi yang kalian yang buy on weakness, bisa tunggu di area sini sih menurut gue. Karena ini ada resistance ya, become support. Nah, ini resistance become support. Kalau kita lihat, nah ini kan resistance ya. Nah kalau misalkan dia nggak nge-break atas, berpotensi turun dulu. Kalau misalkan kita ngeliat dari Fibonacci, dari swing low yang di sini, gitu ya. Emang dia kalau turun ke sini pun ini masih sangat uptrend ya. 2120 masih sangat uptrend. 2220 apalagi kalau dia rebound di sana. Coba kita lihat broksumnya si Mayora. Ya kita lihat broksumnya big akumulasi. OD beli 4,8 miliar, CS beli 138 juta. Jadi yang terbanyak OD, average-nya 2357. Jadi 2357 itu ya di area sini nih teman-teman. Kemarin ya di open 2340, di average-nya 2357. Ya benar. Jadi Mayora ini menurut gue cukup menarik. Menurut teman-teman gimana? Menarik atau enggak Mayora? Kalau ngeliat sih dia baru-baru tanda uptrend nih, menurut gue cukup cakep. Coba kita lihat foreign ya. Nah foreign distribusi 1 miliar teman-teman. Lagi-lagi yang megang terbanyak itu si ODEC ya. Seperti itu sih teman-teman. Menurut teman-teman Mayora gimana? Lanjut ke saham berikutnya ya, itu ialah Akra. Nah Akra sebetulnya kan udah pernah kita bahas ya beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah hari Rabu ya, hari Rabu. Jadi si Akra ini kan baru ngebreak Fibonacci-nya 1455, terus dia pullback cakep gitu ya. Nah gua tarik lebih panjang aja nih. Pullback cakep kan, pullback cuman volumenya gede, jadi harus hati-hati nunggu dia rebound. Ternyata dia rebound, harusnya ini cakep. Dan hari ini dia, kemarin itu Jumat, bukan hari ini ya, kemarin itu dia pullback lagi teman-teman, pullback lagi dan ada reversal. Maksudnya bukan rejection, ada rejection bikin candle hammer. Menurut gue ini Akra menarik ya, menarik banget sih menurut gue. Kalau misalkan MACD juga masih sideways di area plus dan stokastik mau golden cross. Jadi Akra sebetulnya berpotensi sampai ke 1650 ya dari Fibonacci extension target price short term ya. Ini menurut gue ya targetnya terdekat dia di 1650 teman-teman. Kalau mau entry kita ikutin best price aja ya Akra. Kita lihat broksumnya sekalian. Akra normal akum ya, DX beli, YP beli, YP beli, tapi BK buang barang 7 miliar. DX beli 14,9 miliar teman-teman. Ya untuk Akra coba kita lihat lagi foreign gimana. Foreign distribusi 17 miliar ya. Foreign 17 miliar distribusi, average-nya ini Akra 1510. Kemarin DX aja beli 1504, average-nya 1500 lah. Jadi kalau besok dikasih korting sampai ke 1500 ya boleh juga gitu teman-teman. Masih bagus. Tapi kalau aliran yang apa namanya trend follower gitu ya, ya pasti nunggu breakout dari sini kan. Benar gak? Ini high-nya di 1580, kalau dia break dari 1580 gue baru beli seperti itu. Ya jadi gue pasang alarm juga seperti biasa di sini. Oke, teman-teman Akra menarik. Lanjut ke saham berikutnya itu ESA. ESA juga udah sempat gue bahas ya di Telegram, dan kemarin itu pullbacknya dia itu menurut gue cakep banget gitu ya. Dia habis breakout triangle pattern tuh teman-teman lihat, triangle pattern, teman-teman mau bilang symmetrical triangle kayak pokoknya ini triangle pattern aja. Kalau dia breakout ya berpotensi menguat gitu ya, dan dia breakout dari area sideways ditambah dia breakout dari triangle pattern, dan kemarin dia full pullback dengan volume yang lebih kecil dari breakoutnya dia. Menurut gua ini menarik.
teman-teman bagi yang buy on weakness pasti di harga sekarang ya udah paling menarik banget. 1100 itu kemarin dikasih loh ya, 1100 terlownya gitu. Kalau teman-teman lihat di Telegram gue udah katakan di sana kalau mau entry ya kurang lebih di area 1100 ini menurut gue cakep. Dan kalau stokastik kelihatan akan melemah dulu gitu ya, tapi kalau dari MACD kelihatan dia strong uptrend, golden cross dan plus ke area plus terus uptrend. Tapi ya lagi-lagi tungguin besok dia rebound atau enggak. Kalau bagi yang trend follower pasti entry-nya tunggu dia breakout dari 1165. Coba kita lihat ESA aja langsung. ESA kemarin small distribusi, iya jelas ya kemarin merah tapi low volume. Ya YP BK masih cicil beli loh. AK beli, ZP beli, BB beli. Cukup bagus nih. Coba kita lihat ya. Tuh, akumulasi foreign 3,6 miliar. Average mereka beli di 1120, 1115. Jadi ini masih cukup murah 1115. Menurut teman-teman ESA layak buat kita koleksi. Lanjut ke saham berikutnya, tuh MDKA. Oke, kemarin video terakhir hari Jumat gue ngebahas Antam, hari ini kita bahas MDKA. MDKA lagi-lagi sebetulnya masih namanya apa? Masih downtrend ya, dead cross ini lumayan bahaya. Kemarin ascending triangle-nya dia gagal, dia breakdown. Nah tapi kalau kita ngelihat, ini gue hapus dulu ya semuanya. Kalau kita ngelihat kenaikan dia kemarin itu naik 5%. Nah ini tuh dalam short term menurut gue MDKA masih berpotensi, dan karena dia bikin higher low terus nih, higher low terus. Dan kalau kita ngelihat di sini kan ada namanya tuh ya. Nah inilah, jadi dia bikin ascending triangle lagi, ascending triangle pattern tapi yang versi lebih kecil. Dan dia break kemarin ya, break 5%. Walaupun volumenya tapi cukup masih bagus volumenya. Targetnya si MDKA berpotensi menguat sampai mana? Kita tarik aja dulu sampai sini ya. Target MDKA sendiri itu sampai ke 4140, yang dimana itu adalah resistance-nya dia juga di area sini. Ya. Nah, tapi kalau untuk MDKA sendiri kan sekarang 3990. Sebetulnya di sini tuh dia mempunyai resistance yang menurut gue cukup kuat juga nih teman-teman. Lihat nih ya, di sini sering kena nih. Tuh. Ini lihat ke sini jebol, ke sini. Ini support dan resistance yang menurut gue cukup berat untuk MDKA lewatin gitu. Jadi kalau teman-teman mau entry MDKA buy on weakness, tunggu pullback di 3900 boleh. Bagian trend follower tunggu dia breakout MA100 di 4010 itu juga boleh. Target terdekatnya sih emang 4140-an gitu ya. Nah seperti itu. Dan kalau kita ngelihat stokastik menarik, golden cross, MACD juga golden cross dan mau plus nih, ada tanda-tanda reversal. Tapi lagi-lagi 4000 harus dilewatin, yaitu MA100 4010. Coba kita lihat foreign dan broksumnya juga. MDKA itu di big akumulasi kemarin, BB beli 37 miliar, BK 20 miliar, KZ 16 miliar, AK 13 miliar. Coba kita lihat foreign ya, akumulasi 32 miliar teman-teman. Nah menurut teman-teman MDKA menarik gak untuk kita sikat gitu ya. Lagi-lagi dia masih berada di area downtrendnya ya. Dari MA50 dan MA100 itu masih dead cross, tapi dia mau menunjukkan tanda-tanda reversal dengan ascending triangle sedikit-sedikit seperti itu teman-teman. Jadi menurut teman-teman MDKA menarik gak? Silahkan komentar. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun berinvestasi. Lagi-lagi gue mau ngingetin disclaimer on, jangan dijadiin analisa ini sebagai patokan satu-satunya untuk jual dan beli. Teman-teman wajib analisa lagi, research lagi ya. So terima kasih, dan gue mau info bahwa bagi yang kalian yang belum join channel Telegram gratis belajar bareng kita di grup Telegram Mudah Belajar Investasi, silakan langsung cek ke link di deskripsi, langsung join aja. Di situ ada channel satu arah dan juga grup diskusi. Ya, grup diskusi cara joinnya adalah tinggal lihat pin message yang ada di channel satu arah. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye bye.